Jadi menurut ahli, bukti apa lagi yang mesti diperkuat? Melihat kedudukan dari Pak Sambo, sebetulnya beliau ini mempunyai potensi untuk meminta pemeriksaan forensik. Apakah ada tanda-tanda jejak DNA dan seterusnya? Sebetulnya bisa melihat kedudukan beliau. Gitu. DNA. Tapi kalau ini tidak dilakukan, kemudian sulit untuk mencari tambahan bukti tadi. Gitu loh. Karena memang sekarang orang menekankan kepada pembuktian secara ilmiah. Gitu. Saya konfirmasi kali, saya tidak tahu ahli sudah sempat membaca berkas atau tidak, tapi di berkas itu juga disajikan apsifor ya, psikologi forensik ya, yang melakukan analisa terhadap assessment terhadap semua pihak yang ada di dalam perkara itu, termasuk Saudara Putri. Termasuk adanya indikasi kuat ada traumatik berat, kondisi traumatik berat dalam hubungan itu. Menurut saudara ahli itu tidak bisa juga digunakan? Bisa digunakan. Tapi tidak cukup hanya satu petunjuk saja. Ya, makanya saya sampaikan tadi saudara ahli, ini kan ada apsifor, ada kesaksian si A, si B, si C, semuanya itu kan bentuk kesaksian. Karena penjelasan itu tidak boleh bertumpu hanya pada satu informasi, harus saling bersesuaian antara satu dengan yang lain. Jadi itu disebut sebagai kebenaran koherensi, yang satu ditopang oleh yang lain. Tapi kalau pembuktian DNA tadi, kebenaran korespondensi, ini berasal dari siapa? Hubungan sebab akibatnya jelas. Betul. Baik, saudara ahli tadi menyebutkan juga soal adanya relasi kuasa berapa kali tadi disebut saudara ahli. Dalam hubungan kekerasan seksual, apakah laki-laki dan perempuan juga terhitung dalam relasi kuasa, dalam posisinya sebagai laki-laki, sebagai perempuan, gender. Kemudian dalam tadi juga dihubungkan dengan bagaimana karakteristik individual, misalnya bahwa si orang ini, si laki-laki ini, dia punya kemampuan tubuh yang lebih besar, punya kemampuan bela diri yang baik. Situasi di rumah pada saat itu yang memungkinkan, posisi yang cukup dominan di antara pihak lain di luar korban. Ada ajudan yang lain, tapi dari fakta kelihatannya lebih dominan. Apakah potensi kemungkinan-kemungkinan itu dengan penilaian tadi? Jadi kan resiko penilaiannya bisa terjadi. Tergantung dari penilaian pelaku, apakah dia sanggup menerima risiko. Karena ketika dia melakukan tindakan tadi, akan diketahui oleh orang lain dan akan diketahui oleh atasan yang jauh tinggi pangkatnya, dan itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Betul. Gitu. Saya paham maksud ahli bahwa itu jadi pertimbangan. Sehingga memang amat sangat tergantung dari keadaan psikologis calon pelaku atau yang disangka sebagai pelaku, dan itu perlu penelitian terhadap yang bersangkutan. Betul. Walaupun sudah almarhum misalnya, bisa digali dari teman, dari siapa, apakah ini orang ini karakteristiknya begini atau begitu. Saya paham, maksud saya pertimbangan soal risiko dan kemungkinan itu jelas ada di dalam, embedded di dalam diri pelaku. Yang saya tanya tadi adalah keadaan-keadaan yang saya sampaikan tadi, apakah mungkin itu juga menjadi semacam modalitas, menjadi trigger pelaku untuk bisa melakukan satu tindakan yang dianggap dengan kemampuan tadi sebagai enabler faktor, faktor yang menyebabkan, faktor tambahan yang menyebabkan dia dengan motifnya kemudian saya bisa melakukan. Tergantung tadi apakah dia berani menerima risiko atau tidak. Kalau dia berani, dia akan lakukan. Dia akan lakukan. Gitu. Dia akan lakukan ya kalau berani. Baik. Saudara penasihat hukum, 10 menit lagi waktu saudara. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.